Perkenalkan, nama saya Konita Eva Kurniadi dengan nomor induk mahasiswa 2201833474. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kalvani Putra Ardanesworo dengan nomor induk mahasiswa 2201752741. Halo, perkenalkan nama saya Novael Midefri dengan NIM 2208142453. Perkenalkan, nama saya Tiarinda Putri dengan nomor induk 2201799215. Perkenalkan, nama saya Tri Umaya dengan nomor induk mahasiswa 2201742204. PT Ultra Jaya Milk Industry adalah perusahaan multinasional yang berkecimpung pada industri minuman dan berlokasi pada Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri dalam tahun 1958 dan hanya berupa industri tempat tinggal dan sebagai perseroan terbatas. Dalam tahun 1971, perusahaan ini sebagai pelopor pada bidang industri minuman bungkus di Indonesia yang ketika ini mempunyai mesin pemroses minuman paling sophisticated pada Asia Tenggara. Perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Prawijaya sudah memakai sistem komputerisasi yang terintegrasi menggunakan robot ASRS. Dengan kemajuan pesat PT Ultra Jaya Milk Industry, kiprah rakyat pada lingkungan industri juga berpengaruh sehingga UPT Ultra Jaya Milk Industry sudah menjalankan beberapa acara CSR perusahaannya sebagai bentuk terima kasih pada rakyat. Namun, apakah acara CSR PT Ultra Jaya berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi rakyat pada desa daerah produksinya? Oleh lantaran itu, proposal ini akan mempunyai penekanan dalam analisa kesehatan dan gizi berdasarkan pemberdayaan rakyat melalui acara CSR PT Ultra Jaya Milk Industry tersebut. PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk adalah perusahaan multinasional yang berkecimpung pada industri minuman dan berlokasi pada Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1958 dan hanya berupa industri tempat tinggal, tangga, dan sebagai perseroan terbatas atau PT. Pada tahun 1971, perusahaan ini sebagai pelopor pada bidang industri minuman bungkus pada Indonesia yang ketika ini mempunyai nama mesin pemproses minuman paling sophisticated pada Asia Tenggara. Perusahaan yang didirikan oleh Sang Ahmad Prawirawijaya sudah memakai sistem komputerisasi yang terintegrasi menggunakan robot ASRS yang dianggap menggunakan Oracle EBS R.12 dengan kemajuan pesat. PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, kiprah rakyat pada lingkungan industri juga berpengaruh, sehingga PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang berorientasi dalam contoh sosio-irit sudah menjalankan beberapa acara CSR. Perusahaannya menjadi bentuk terima kasih pada rakyat yang lebih kurang. Namun, apakah cara CSR PT Ultra Jaya berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi rakyat pada desa lebih kurang pada produksinya? Oleh kelantaran itu, proposal ini akan mempunyai penekanan dalam analisis kesehatan dan gizi berdasarkan pemberdayaan rakyat melalui acara CSR PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk tersebut. Menurut Wefiser, DM Pau, dan Tollhouse, evolusi CSR ini terus tumbuh dan berkembang seiring semakin antusiasnya industri pembangunan peradaban modern dengan menggunakan sumber daya alam dan juga manusia untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Hal ini menyebabkan pemerintah mewajibkan dunia usaha untuk menjalankan usaha yang bersih dan sehat di dalam negeri. Selama beberapa dekade, tujuan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mempertimbangkan dampak tindakan perusahaan terhadap orang lain untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Archie Carroll juga mempopulerkan piramida CSR sebagai pemahaman dasar CSR itu sendiri. Ia membagi CSR menjadi 4 bagian, tanggung jawab ekonomi, hukum etika, dan amal. Piramida CSR ini merupakan gambar jalan yang ditempuh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya untuk menjadikan perusahaan yang baik dan berkontribusi dalam pembangunan sosial. Perusahaan harus menghasilkan keuntungan, mematuhi undang-undang saat ini, dan juga bertindak secara etis. Menurut Fisher W. Powell, DM, and Trollhurst, evolution CSR ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin antusiasnya industri membangun peradaban modern dengan menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Hal ini menyebabkan pemerintah mewajibkan dunia usaha untuk menjalankan usaha yang bersih dan sehat di dalam negeri.
Selama beberapa dekade, tujuan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mempertimbangkan dampak tindakan perusahaan terhadap orang lain, untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, dan bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Archie Terrell juga mempopulerkan piramida CSR sebagai pemahaman dasar CSR itu sendiri. Ia membagi CSR menjadi 4 bagian: tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan amal. Piramida CSR ini merupakan bentuk gambaran jalan yang harus ditempuh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam menjadi perusahaan yang baik yang berkontribusi pada pembangunan sosial. Perusahaan harus menghasilkan keuntungan, memenuhi undang-undang saat ini, dan bertindak secara etis. Dengan demikian, melalui PKM GFK ini, kami ingin mengajukan sebuah gagasan atas pemberdayaan terkait gizi dan kesehatan anak-anak pada desa Cimareme dan Garubangkong pada penerapan CSR PT Ultrajaya Milk Industry. Namun, berdasarkan seluruh aktivitas tadi, bisa disimpulkan bahwa penelitian terkait PT Ultrajaya pada penerapan CSR-nya telah berjalan dengan cukup baik, di mana semua aktivitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan telah memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Tetapi apakah itu sudah cukup? Tentu saja belum cukup, karena lantaran dalam kenyataannya sumbangan kesehatan hanya bisa dipakai bila mereka sedang berada di puskesmas ataupun posyandu saja, sedangkan untuk kecukupan gizi rakyat hanya berupa penyuluhan. Sehingga setelah melihat permasalahan tersebut, kami pun serius dalam penelitian terkait kesehatan dan gizi pada desa yang berada di dekat pabrik dengan mengusulkan acara donasi ke rakyat, terutama anak-anak sekolah yang berada di dekat daerah pabrik, yaitu di desa Cimareme dan desa Garubangkong, menggunakan aktivitas berupa memberikan susu gratis secara rutin pada Hari Kesehatan Nasional. Dengan melakukan CSR yang relevan, menggunakan teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa MNC didirikan oleh pemimpin yang mempunyai visioner berpegang dalam prinsip-prinsip CSR. Sebagai akibat pada penerapannya, Ultrajaya bisa berpegang teguh menggunakan prinsip-prinsip CSR itu sendiri dan merealisasikannya dengan baik.